Surat Al-Jumu'ah dibuat pada masa Abdul Malik bin Marwan yang mengedit Al-Quran bersama Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf. Surat ini ditambahkan demi tujuan politik. Sholat Jumat yang dilakukan di Masjidil Aqsa mengikuti praktek sholat Jumat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma ba'du, jumpa kembali dengan Kiro Channel. Kali ini kita menemukan sebuah channel bernama Satria Nusantara, yang sepertinya dari non-muslim. Tapi dengan sok tahunya dia membahas tentang sholat Jumat ternyata belum ada zaman Muhammad. Di video ini dia berusaha memelintir sejarah Islam, sehingga jauh sekali dari kebenaran. Dalam deskripsi channelnya dia memiliki semboyan, sejarah bukan hanya milik pemenang. Channel ini mengungkapkan sejarah Nusantara secara jujur dan apa adanya. Nah sekarang langsung saja kita simak dulu videonya. Pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia bersama Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf membentuk komite yang bertugas mengedit kitab Al-Quran. Komite tersebut mengedit dan melengkapi tulisan atau mushaf Al-Quran dengan titik dan koma pada huruf-huruf tertentu dan menambahkan ayat-ayat yang dikehendaki. Stop dulu ya, seenaknya saja bilang Al-Quran diedit. Kalau ditambahkan tanda baca seperti titik emang betul, tapi kalau menambahkan ayat-ayat yang dikehendaki tidak benar, jangan asal bicara ya. Di era Abdul Malik bin Marwan adalah teks Al-Quran diberi titik sebagai tanda baca untuk memudahkan orang di luar Arab saat membedakan huruf Al-Quran yang memiliki bentuk yang sama. Pertanyaannya, apakah pemberian titik sebagai tanda baca di teks Al-Quran disebut sebagai mengedit Al-Quran? Tentu saja tidak. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan bukan dalam bentuk teks tapi Al-Quran diturunkan dalam bentuk bacaan. Dan karena Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk teks tapi Al-Quran diturunkan dalam bentuk bacaan, maka jika teks Al-Quran diberi titik sebagai tanda baca tidak bisa disebut mengedit Al-Quran. Al-Quran bisa disebut diedit jika bacaannya dirubah. Faktanya bacaan Al-Quran tetap tidak berubah setelah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan untuk memberikan titik sebagai tanda baca pada huruf Al-Quran. Sekarang mari kita lihat bukti bahwa pemberian titik sebagai tanda baca di huruf Al-Quran di era Abdul Malik bin Marwan tidak merubah bacaan Al-Quran. Di layar Anda terdapat dua kalimat bacaan Al-Quran. Yang di atas adalah kalimat Al-Quran dengan tidak menggunakan titik sebagai tanda baca. Sementara yang di bawah adalah kalimat Al-Quran menggunakan titik sebagai tanda baca. Jika kita baca kedua kalimat Al-Quran tersebut baik yang tidak diberi titik sebagai tanda baca ataupun yang diberi titik sebagai tanda baca. Bacaan kedua kalimat Al-Quran tersebut sama yaitu Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Dengan samanya kedua bacaan Al-Quran tersebut, baik yang tidak diberi titik sebagai tanda baca ataupun yang diberi titik sebagai tanda baca. Hal ini membuktikan bahwa pemberian titik sebagai tanda baca di huruf Al-Quran tidak merubah bacaan Al-Quran sehingga pemberian titik sebagai tanda baca di huruf Al-Quran bukanlah mengedit Al-Quran. Oke, kita lanjut. Surat Al-Jumu'ah dibuat pada masa Abdul Malik bin Marwan yang mengedit Al-Quran bersama Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf. Surat ini ditambahkan demi tujuan politik, yakni memperkuat konsolidasi pasukan Islam yang menguasai bekas wilayah kekuasaan Romawi. Kacau nih orang, ngarangnya ngawur banget, bilang surat Al-Jumu'ah ditambahkan pada masa Abdul Malik bin Marwan untuk tujuan politik. Yang benar itu adalah surat Al-Jumu'ah diturunkan di Madinah. Asbabun Nuzul, sebab turunnya, surat Al-Jumu'ah, berkenaan dengan peristiwa salat Jumat yang ditinggalkan para sahabat untuk melihat kafilah dagang dari Syam. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah menceritakan, saat itu Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat di Madinah. Lalu kafilah dagang dari Syam tiba di Madinah dan seketika itu pula para sahabat berhamburan keluar masjid menyambut para kafilah tersebut. Sahabat yang tetap duduk mendengar khutbah Rasulullah hanya 12 orang. Maka Allah menurunkan ayat, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau.
Muhammad sedang berdiri, berkhutbah, katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki terbaik. Jadi jelas ya, orang itu hanya ingin mencari kesalahan Islam, dengan memelintir sejarah yang benar. Karena surat Al-Jumu'ah baru dibuat pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, maka tidak ada satupun dalil di hadis yang menyebutkan Muhammad pernah berkhutbah pada waktu sholat Jumat. Karena pada zaman Muhammad sesungguhnya belum ada ritual atau ibadah sholat Jumat, sehingga tidak ada hadis yang menyebutkan Muhammad berkhutbah pada saat sholat Jumat. Tix ini orang penyesat yang jahil. Dia bilang tidak ada sholat Jumat di zaman Nabi dan tak ada hadis bahwa Nabi Muhammad pernah berkhutbah pada waktu sholat Jumat. Ini kan ngawur. Hadisnya sudah kita bahas tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan asbabun nuzulnya turunnya ayat ini, ketika Rasulullah khutbah sholat Jumat yang ditinggal para sahabat keluar menuju kafilah dagang dari Syam dan tersisa tinggal 12 orang sahabat. Itu kan jelas ada hadisnya. Hadis Nabi ditulis atau dibuat sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad. Artinya, para penulis hadis bukanlah saksi mata langsung yang melihat apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Muhammad. Nah, inilah pernyataan basi kaum orientalis, tentang hadis itu ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Dia gak tahu hadis itu punya sanad. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sholat Jumat dilakukan pertama kali di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa baru dibangun Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masehi dan selesai pada tahun 690 Masehi. Sholat Jumat yang dilakukan di Masjidil Aqsa mengikuti praktek sholat Jumat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Suriah. Orang-orang Kristen Ortodoks Suriah setiap Jumat pertama mengadakan ritual sholat dan misa kurban yang dipersembahkan untuk menghormati hati kudus Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib. Sholat orang-orang Kristen Ortodoks Suriah dilakukan pada Jumat pertama jam 12 siang guna memperingati penyaliban Yesus oleh pasukan Romawi. Praktek ritual orang-orang Kristen Ortodoks ini kemudian dicontek atau diikuti oleh orang-orang Muslim sejak tahun 690 Masehi. Ini lebih ngaco lagi dan semakin ngawur. Yang benar adalah, awal mula sholat Jumat pada dasarnya telah diisyaratkan saat Nabi Muhammad masih berada di Mekah, dan belum hijrah ke Madinah. Namun, ibadah tersebut belum bisa terlaksana karena jumlah umat Islam yang masih sedikit serta banyaknya intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan sholat Jumat pertama kali saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hal itu dilakukan pada pekan kedua bulan Rabiul Awal atau pekan terakhir September tahun 622 Masehi. Jadi jelas ya, sejarah ngawur yang disampaikan channel Satria Nusantara, hanya akal-akalan saja, yang gak jelas sumber ilmunya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.